buat orang yang kamu ucapkan itu. Wah, saya begitu Tuhan menyatakan pemikiran seperti itu, pikir-pikir, iya benar juga. Itu kalimat yang bagus sekali. Jadi lebih baik saya mempergunakannya. Hanya saya harus mempergunakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi sejak saat itu saya ambil komitmen, kalau saya menyalam orang dan saya berkata Tuhan memberkati, atau ketika saya menulis sesuatu dan saya mengakhirinya dengan kata Tuhan memberkati, itu adalah memang merupakan doa saya bagi orang itu. Saya memang rindu supaya orang itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga saya berusaha sebisa mungkin setiap kali nyalam orang, itu saya menyebut dengan namanya. Jadi kalau di mimbar ini, habis kebaktian, itu adalah doa berkat secara umum, lalu kemudian selesai kebaktian, saya menyalam satu demi satu, itu istilahnya doa berkat saya secara pribadi lepas pribadi untuk Bapak Ibu dan Saudara perorangan. Jadi sebisa mungkin saya mengetahui nama orang yang saya salam dan kemudian saya menyebutkan namanya dan Tuhan memberkati. Jadi kalau saya nyalam Pak Eman, sebisa mungkin saya menyalam Pak Eman dengan mengatakan, Pak Eman, Tuhan memberkati. Itu yang menjadi komitmen saya dan sungguh membantu saya juga ini sehingga saya bisa lebih banyak lagi berdoa bagi banyak orang supaya orang-orang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Penerapan yang kedua yaitu dalam kita bersumpah atau dalam kita berjanji. Mari ketika kita bersumpah atau ketika kita berjanji, kita sungguh-sungguh di dalam sumpah atau janji kita. Ini sebenarnya sama dengan poin yang pertama di dalam kata-kata kita sehari-hari, tapi karena sifatnya agak khusus, jadi mengenai sumpah atau janji ini saya bedakan. Dan juga memang ada di dalam kalangan orang Kristen ada dua ekstrim. Yang pertama, terlalu sering bersumpah dengan menggunakan nama Tuhan. Bahkan ketika dia berbohong, dia berkata, demi Tuhan saya tidak bohong. Padahal sebenarnya dia lagi bohong. Jadi udah bohong bawa nama Tuhan lagi. Ini sebenarnya double-double ini. Nah, tapi di sisi lain ada lagi satu ekstrim yang lain, yaitu berdasar Matius 5 ayat 34 sampai 37, ada orang yang sama sekali tidak mau bersumpah. Karena di situ dibilang jangan bersumpah gitu ya, demi apa gitu ya. Nah, ini memang suatu topik yang sebenarnya sangat panjang. Tapi kalau mau disimpulkan, kita bisa melihat yang Tuhan Yesus sedang katakan di Matius 5 itu sebenarnya prinsipnya sama dengan 10 berita Allah yang ketiga ini, yaitu bagaimana ketika kita berkata-kata kita harus sungguh-sungguh. Tidak usah pakai sumpah pun kita harus mengucapkan yang benar. Kalau kita sudah tiap-tiap saat kita berkata-kata itu adalah perkataan yang benar, tanpa perlu kita bersumpah, tanpa perlu kita membawa nama Tuhan di dalam perkataan kita, orang sudah bisa percaya. Karena yang kita omongkan selalu yang memang merupakan kebenaran. Dan kalau kita melihat juga bagian-bagian kitab suci yang lain, contohnya salah duanya adalah Ulangan 6 ayat 13 dan Ibrani 6 ayat 16. Di situ malah dikatakan Ulangan 6 ayat 13 mengatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Lalu ini dari perjanjian lamanya, dari perjanjian barunya, Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi secara prinsipnya kita bisa bersumpah, kita boleh bersumpah. Tetapi ketika kita bersumpah, bersumpahlah itu adalah kebenaran. Dan bahkan bukan hanya ketika kita bersumpah, dalam pembicaraan sehari-hari pun mari kita juga mengatakan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu belajar untuk membuang kebiasaan untuk berkata yang tidak benar. Dan bahkan supaya orang percaya ketidakbenaran yang kita sampaikan, kita seringkali memakai cara dengan kita bersumpah.
mari kita juga buang kebiasaan seperti itu. Mari kita menggunakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menikah, kita mengucapkan kalimat janji pernikahan kita. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh setia menjalankan janji pernikahan kita itu. Dalam janji pernikahan kita berkata, aku siapa mengambil engkau sebagai istri atau sebagai suami dan hidup bersama dalam suka maupun duka, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, sampai dengan maut memisahkan kita. Dan itulah yang kita memang benar-benar pegang, yang memang benar-benar kita jalankan. Ketika kita dibaptis atau ketika kita naik CD, ketika kita mulai melayani sebagai majelis, di situ pun juga ada janji. Mari kita benar-benar ingat janji itu dan kita benar-benar menjalankan janji itu. Sehingga apa yang kita katakan itulah memang yang sesuai dengan yang kita kerjakan. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita akan bisa melakukannya. Lalu yang ketiga, penerapannya itu dalam ibadah. Kita benar-benar harus hati-hati. Dalam ibadah, khususnya ibadah minggu, ini adalah tempat di mana nama Tuhan paling sering diucapkan, paling sering dinyanyikan, paling sering juga dikhotbahkan dan dibawa dalam doa. Jadi di satu sisi ini adalah waktu yang paling berbahaya. Karena di sini kesempatan kita menggunakan nama Tuhan itu sangat banyak. Disinilah juga tempat paling berbahaya, waktu paling berbahaya untuk kita melanggar perintah yang ketiga, yaitu ketika kita menyebut nama Tuhan, menyanyikan nama Tuhan, mendoakan Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam perkataan kita, dalam nyanyian kita maupun dalam doa kita. Tetapi di sisi lain, ini juga adalah kesempatan untuk kita melakukan perintah yang ketiga, yaitu ketika kita hati-hati, ketika kita serius, ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita berkata-kata, kita memang serius. Ketika kita berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidupku, kutinggikan namamu. Ketika kita menyanyikan, ketika kita mengatakan itu, dan itu memang benar-benar dari dalam hati kita dan sungguh-sungguh, maka ini adalah merupakan pelaksanaan dari perintah yang ketiga. Dan Tuhan senang ketika kita melakukan itu. Dan seperti juga pembahasan mengenai ungkapan sehari-hari kita, jangan juga kita ekstrim. Wah, jadi kalau nanti ada di dalam nyanyian ataupun dalam pembacaan ataupun dalam perkataan kita, supaya jangan melanggar titah yang ketiga ini, pokoknya begitu ada kata Tuhan saya mau diem aja. Jadi kita menyanyikan segala puji hormat syukur ku naikkan kepada gitu. Maunya kita nggak mau bilang supaya jangan melanggar titah ketiga gitu. Jangan seperti itu juga. Artinya mari kita menaikkan pujian yang memang sungguh-sungguh dari dalam hati kita yang paling dalam. Ini juga berkaitan dengan ibadah yang sesuatu yang mungkin memang sangat sulit sekali buat kita orang Indonesia, tapi mari kita sama-sama mencobanya. Karena ketika kita mengumumkan jam ibadah kita mengatakan jam ibadah akan dimulai jam berapa gitu ya. Misalnya kita mengumumkan ibadah malam, kita mulainya jam 7:30. Ketika kita mengumumkan ibadah jam 7:30, itu sebenarnya kita juga sedang melibatkan nama Tuhan. Karena dalam ibadah itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan dari jam 7:30 kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita belum memulainya, sebenarnya artinya perkataan kita sedang mengatakan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah ini memang sulit sekali karena ini berkaitan dengan budaya kita juga sebagai orang Indonesia. Dan saya pun juga orang Indonesia, saya pun juga punya kebiasaan terlambat. Tetapi ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya benar-benar didorong oleh Tuhan untuk melawan diri sendiri, melawan budaya yang sudah begitu tertanam di dalam diri saya.
Sehingga mari saya mau mengajak kita sama-sama lemah, kita sama-sama punya kekurangan dalam hal ini, tapi mari kita sama-sama. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, ini sangat sulit sekali. Tapi kalau kita berjuangnya bersama-sama, ini akan lebih mudah untuk dijalankan. Jadi mungkin salah satu jalan keluarnya adalah ketika kita mengumumkan sesuatu, mari kita berusaha untuk datang sebelum yang diumumkan itu. Jadi misalnya kita mendengar jam 8 mulai ibadah, yang kita mau coba adalah bukan jam 8 nyampe di gereja, tapi jam 8 kurang, misalnya 8 kurang 15 kah, ataupun 8 kurang 10. Itu yang kita perjuangkan untuk tiba. Nah, kalau dengan kita cara seperti ini, maka biasanya akan lebih mudah untuk kita bisa sesuai dengan yang kita umumkan, itu yang kita jalankan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sebagai bukan majelis ataupun yang bukan sebagai koordinator atau bukan sebagai pelayan altar, jangan berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kita, tapi ini semuanya berhubungan sebenarnya. Karena walaupun para majelis maupun para petugas sudah datang, tapi kalau yang lainnya belum ada, memang sangat berat sekali ya untuk kita bisa memulainya. Jadi mari kita sama-sama saling mendorong, saling membantu, dan ya ini kita perjuangkan bersama-sama. Kalau memang kita sulit untuk memulai dengan apa yang kita komitmenkan sekarang, kita bisa rundingkan lagi untuk kemudian kita tetapkan waktu yang memang kita bisa untuk menepatinya, sehingga kata-kata kita bukan kata-kata yang sembarangan, tapi kata-kata yang kita bisa lakukan, apalagi kita membawa nama Tuhan di sana. Terakhir, perintah yang ketiga diakhiri dengan satu kalimat, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kalau ada orang yang melanggar perintah ketiga, Tuhan akan memandang orang itu sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang Tuhan tidak senang, sebagai orang yang Tuhan tidak berkenan kepada dia. Jadi mari kita mempergunakan perintah yang ketiga ini sebagai alat untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita adalah melakukan pelanggaran terhadap perintah ketiga ini? Kalau ada, mari kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kita mendapatkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Lalu kita mempergunakan titah yang ketiga ini sebagai alat untuk kita menjaga diri di kemudian hari, yaitu kita menjaga agar kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan kita bahkan selalu di dalam setiap segi kehidupan kita, baik dalam ungkapan sehari-hari maupun juga dalam sumpah atau janji kita, maupun juga di dalam ibadah kita selalu menghormati dan meninggikan nama Tuhan dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Kalau dirangkum perintah Allah yang sudah kita renungkan, perintah yang pertama mengingatkan kita kepada siapa kita harus beribadah, yaitu hanya kepada Tuhan Allah saja. Lalu perintah yang kedua mengingatkan kita bagaimana kita waktu menyembah Tuhan Allah kita, yaitu kita menyembah jangan mempergunakan patung, tapi kita menyembah dengan cara yang Tuhan senang. Walaupun kalau pakai patung kita mungkin lebih enak menyembah Tuhan ya, karena ada bayangannya di depan. Tetapi karena itu memang Tuhan tidak mau, jadi kita tidak mempergunakannya. Lalu perintah yang ketiga mengingatkan kita tentang sikap kita di dalam menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh serius, kita sungguh-sungguh di dalam menyebut nama Tuhan. Jangan hanya sekedar sebagai kata-kata indah, tetapi tidak ada maknanya dan kita tidak sungguh-sungguh di dalam mengucapkannya. Tapi mari kita serius di dalam setiap kata-kata kita yang berhubungan dengan Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjaga diri kita agar tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan mari kita meminta kuasa dari Roh Kudus supaya kita diberikan kuasa dan juga hikmat untuk bisa terus menghormati, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,